Dongeng Donghua, Berjuang di Ranah Kaisar, Dewa Xiaoyan Part 7. Di Laut Void, selain dari bahtera yang dikemudikan oleh Li Bei dan Yu Tianyu, di Laut Void di arah lain ada bahtera yang sama besarnya menuju benua Dodi dengan kecepatan tinggi. Ada banyak sosok yang berdiri di bahtera, dan udara di bahtera tampak membeku. Zhu Yuanbei, kamu benar-benar cukup berani untuk menyembunyikan peristiwa sebesar seperti itu. Membunuh reinkarnasi dari aliansi dewa pertempuran dan orang lain tidak mengetahuinya. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Sosok agung berdiri di geladak, sementara Zhu Yuanbei menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sosok berkepala itu mengenakan baju besi emas dan memancarkan fluktuasi orange qi yang sangat kuat. Tetapi jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang nafas, Zhu Yuanbei tampaknya akan lebih kuat. Kupikir membunuh dewa pertarungan bintang 5 dengan kekuatan yang mulia kedua seharusnya sudah lebih dari cukup. Zhu Yuanbei tersenyum masam, dan selip batu giok Peking Yu muncul di tangannya, dan warna batu giok itu tergelincir. Tumpul menunjukkan bahwa itu bukan cedera serius, sudah hampir mati. Itu sebabnya kamu ingin Peking Yu membunuh reinkarnasi dan memberikan kontribusi sebesar ini. Pria lapis baja emas mencibir. Zhu Yuanbei tidak berbicara, tetapi hanya menyetujui. Melihat keheningan Zhu Yuanbei, mata pria lapis baja emas itu masih suram, dan dia tidak memberinya banyak wajah yang baik. Dia bertanya lagi, apakah idiot Peking Yu itu mati? Zhu Yuanbei menunjukkan slip giok kehidupan Peking Yu di tangannya, dan melihat cahaya redup di atas, senyum sarkastis muncul di wajah pria berbaju emas itu lagi. Jika bukan karena wakil pemimpin Jin Wuye yang mendapatkan berita itu, aku khawatir reinkarnasi tuanmu akan benar-benar dilepaskan oleh kalian berdua, idiot. Pria lapis baja emas itu menegur dengan suara yang dalam. Suara omelan seperti itu jelas membuat kulit Zhu Yuanbei sedikit tidak enak dilihat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pria berbaju emas itu. Yang mulia masih sangat mendominasi. Anda memang sangat berbakat, tetapi lebih baik berhati-hati saat berbicara. Mata panjang dan sipit Zhu Yuanbei memancarkan cahaya dingin, dan kata-kata itu membuatnya tampak seperti pria berbaju zirah emas. Ada sedikit kejutan, dan pria lapis baja emas ini adalah yang mulia dari aliansi dewa pertempuran, Jin Tianlong. Dia juga pemimpin yang ikut serta dalam Hongmeng Star mencekik Xiaoyan, dan dia juga yang mengejar Xiaoyan setelahnya. Untungnya, kuil kuno membantu Xiaoyan untuk bertahan hidup. Mayat Xiaoyan tidak ditemukan, tetapi Jin Tianlong melaporkannya dan telah membunuh Xiaoyan. Ketika berita bahwa Xiaoyan masih hidup keluar, Jin Tianlong dan Jin Wuye yang cemas karena mereka melaporkan masalah tersebut. Dua dari mereka, jika Jin Taiwei tahu bahwa mayat Xiaoyan belum ditemukan, diperkirakan keduanya tidak akan baik-baik saja. Jadi, ketika berita Xiaoyan sampai ke telinga Jin Wuye, dia segera memerintahkan Jin Tianlong untuk datang mencekiknya. Dan Zhu Yuanbei juga membuat marah Jin Wuye karena dia menyembunyikan berita itu. Dipenggal, Zhu Yuanbei mungkin tidak bisa meninggalkan aliansi dewa pertempuran hidup-hidup. Wakil pemimpin Zhu Yuanbei, jika kamu gagal membunuh reinkarnasi yang mulia kali ini, aku akan melihat apakah kamu bisa sangat bangga. Jin Tianlong memandang Zhu Yuanbei dengan dingin. Masih ada jarak antara Zhu Yuanbei dan Zhu Yuanbei. Alasan mengapa dia bisa begitu sombong adalah karena Jin Tianlong milik klan Jin. Belum lagi Jin Wuye berada tepat di belakangnya.
Setelah Cako dihukum, Jin Wuye sudah berada di aliansi dewa pertempuran itu, menutupi langit dengan satu tangan, dengan hak mutlak untuk berbicara dan pencegahan. Menghadapi Jin Tianlong, Zhu Yuanbei memilih untuk tetap diam. Mereka menyaksikan benua Dodi yang semakin dekat dan dekat, dan mereka bisa tiba dalam beberapa tahun. Pada saat ini, nyala api naik di depan Xiaoyan. Jiwa baik Qing Yu telah kehilangan kesadaran di bawah penyempurnaan hati api Xiaoyan, dan teriakannya berhenti, dan setetes air biru perak di depan jiwanya terus mengalir. Kondensasi. Dan setelah air ini adalah esensi yang diekstraksi dari jiwa baik Qing Yu, Xiaoyan sangat berhati-hati. Lagi pula, tidak ada pasukan jiwa tambahan di sini, dan keadaan Xiao Wutian sangat membutuhkan pil perbaikan jiwa ini. Wajah Xiaoyan serius, tapi untungnya tidak ada kesalahan. Dengan kekuatan jiwa dari Rana Xiaoyan saat ini, tingkat manipulasi yang halus secara alami terbukti dengan sendirinya, dan tidak ada kesalahan tunggal dalam seluruh proses permurnian. Karena Xiaoyan ada di sini, sekarang dia sepenuhnya fokus pada alkimia, dan tidak ada masalah sepele lainnya yang menjerat hatinya. Dan hatinya yang tenang akan mencegah Xiaoyan membuat kesalahan dalam alkimia. Tapi Xiaoyan tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekati pencarian benda, karena saat ini Ding Yue juga sepenuhnya fokus pada perbaikan intrepid, tanpa meluncurkan kompas perbintangan untuk diperiksa. Adapun Bahtera aliansi dewa pertempuran yang ditunggangi Bai Qing Yu, tingkat bahan yang digunakan secara alami adalah bahan terbaik, tetapi intinya jauh lebih sedikit daripada yang dibuat oleh Ding Yue. Bagaimanapun itu terintegrasi. Ada terlalu banyak teknologi stick di dalamnya yang sulit dilampaui oleh Bahtera saat ini. Tanpa bahan, Ding Yue membongkar Bahtera aliansi dewa pertempuran dan menggunakan bahan untuk memperbaiki Bahtera. Kecepatan ekstrim membuat Bahtera menahan beban yang kuat. Sebelum menambahkan suku cadang di antara mereka, tim Fearless juga melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Bahtera, lambung telah menahan batas yang dapat ditahannya. Yang harus dilakukan Ding Yue saat ini tidak hanya untuk memperbaiki Bahtera, tetapi juga untuk meningkatkan dan memperkuat kekurangan Bahtera untuk membuat yang lebih kuat. Memperbaiki adalah proses yang panjang, yang sama dengan alkimia Xiaoyan. Keduanya benar-benar fokus padanya, dan tidak menemukan krisis yang akan segera terjadi. Sampai beberapa tahun berlalu, Ding Yue memikirkan tentang pemberani dan mereka yang bisa berkembang. Tiba-tiba bayangan besar muncul di langit. Ding Yue mengerutkan kening terlebih dahulu. Lalu warnanya berubah karena dia melihat kapal ini dengan jelas. Bahtera. Aliansi dewa pertempuran. Ding Yue bertanya dengan takjub. Melihat Bahtera besar yang muncul di atas kepalanya, Ding Yue tidak berani ragu dan segera pergi ke ruang independen tempat Xiaoyan berada. Tuan Muda Xiao. Wajah Ding Yue panik. Pada saat ini, Xiaoyan terus melambaikan tangannya, dan esensi dari puluhan ribu bahan obat saling bercampur. Dengan tingkat obat permurnian yang kuat dari Xiaoyan, waktu untuk pembentukan pil telah sangat dipersingkat, dan sekarang ini adalah langkah paling kritis dalam proses pencampuran jadi pil. Ding Yue secara alami tahu bahwa dia tidak boleh diganggu saat ini, tetapi jika Ding Yue muncul, maka harus jelas bahwa segala sesuatunya tidak boleh kecil. Xiao Ding, ada apa? Xiaoyan juga harus bertanya secara terpisah. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Ding Yue berkata dengan tergesa-gesa, Xiao Xiao jahat, aliansi dewa pertempuran mengejarnya lagi. Bentuk tubuh Xiaoyan terkejut ketika mendengarnya, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Sekarang saatnya pil setelah terputus.
Semua upaya yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya akan sia-sia. Avatar iblis abadi yang duduk bersila tiba-tiba berdiri, dan bahkan ketika itu menyapu keluar dari ruang independen dan muncul di langit di atas benua Daudi, alis Xiaoyan sedikit berkerut, dan dewa itu tidak bisa pergi karena itu persis kunci untuk menjadi pil. Jadi klon iblis abadi hanya bisa datang untuk melihat apa yang terjadi untuk saat ini. Klon iblis abadi mendekat, dan dia merasakan tekanan kuat dari baterainya. Batera itu perlahan merapat, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari batera. Ada puluhan ribu sosok di udara rapid. Kemudian, di antara banyak sosok, Xiaoyan melihat dua sosok perlahan muncul. Salah satunya tidak diketahui oleh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan mengenakan baju besi emas. Xiaoyan bisa mengingatnya dengan mendalam. Bagaimanapun, bintang Hongmeng bertarung. Xiaoyan tahu dengan jelas, saya ingat sosok dan penampilan Jin Tianlong. Mata Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut. Aku benar-benar tidak menyangka Peking Yu baru saja terbunuh. Dalam waktu sesingkat itu, Jin Tianlong datang lagi. Dan dia hampir tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Dan sekali lagi membiarkan Xiaoyan menghadapinya. Itu musuh yang lebih kuat dari Peking Yu. Jika klon iblis abadi pulih sepenuhnya, Xiaoyan tidak takut. Tetapi sekarang Jin Tianlong datang. Saya khawatir bahkan jika dia menggunakan teknik pembentukan kehidupan, dia mungkin bukan lawannya. Karena Gu Xiaoyan menerima berita itu. Dari aliansi Dewa Pertempuran, Jin kekuatan Tianlong telah mencapai puncak Dewa Pertempuran Bintang 7 sejak lama. Adapun apakah ada terobosan sekarang, Xiaoyan tidak tahu. Saat Xiaoyan berurusan dengan semakin banyak musuh, dan setelah dia berdiri memasuki Dewa Pertarungan Bintang 5, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang intinya. Dewa Pertempuran Bintang 5 adalah daerah aliran sungai, dan semakin tinggi dia pergi, sumbernya kebutuhan terobosan latar belakang Qi menjadi lebih besar. Peking Yu sebelumnya ditangani berada di tahap tengah dari Dewa Pertempuran Bintang 7, dan sumber energinya adalah 40 juta. Sementara Jin Tianlong mencapai puncak 7 Dewa Pertempuran Bintang 7 dalam waktu yang lama. Meskipun puncak Dewa Pertempuran Bintang 7 tidak terdengar jauh berbeda dari tahap tengah, mereka semua adalah Dewa Pertempuran Bintang 7. Tetapi pada kenyataannya, perbedaan origin Qi antara kedua belah pihak telah terlipat ganda. Untuk menembus standar terendah origin Qi dari puncak Dewa Pertempuran Bintang 7, 80 juta yang agung juga diperlukan. Ini telah berlipat ganda. Jadi, jelas sekilas mengapa Jin Tianlong menghancurkan di antara banyak yang mulia dari aliansi Dewa Berjuang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pertempuran ini mungkin tak terhindarkan. Xiaoyan tidak bisa mundur, karena di belakangnya ada sebuah benua Kaisar Dao, rumahnya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Xiaoyan harus melindunginya sampai mati. Di udara, mata Xiaoyan dan Jin Tianlong bertabrakan, dan yang terakhir memancarkan rasa bangsawan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan alis yang sembrono, seolah-olah membenci semua makhluk hidup. Kemarilah. Jin Tianlong mengambil tiruan iblis abadi Xiaoyan di antara penguasa alam Jiangkong dan langsung memerintahkan Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dengan tangan di tangannya. Mungkin dia tidak memiliki perasaan mulia dan arogan Jin Tianlong, tapi Xiaoyan juga memancarkan aura yang agak mendominasi. Tapi aura ini Xiaoyan sering menyembunyikannya. Tapi pada saat ini Xiaoyan tidak bersembunyi, menatap Jin Tianlong dengan tenang. Dan semakin tenang tatapannya, semakin menonjol aura dominan Xiaoyan. Menghadap naga emas, semua makhluk akan menunduk kepalanya. Tapi Xiaoyan tidak, hanya menatapnya seperti itu. Jin Tianlong tiba-tiba sedikit mengernyit. Kamu harus menjadi penjaga ruang ini. Lebih patuh dan biarkan hidupmu sebagai orang yang tak tersentuh. Jin Tianlong berkata dengan suara yang dalam lagi.
terus membenci makhluk hidup. Menurutku, naga langit emasmu adalah takdir. Setelah jeda, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berkilat tajam, dan dia baik-baik saja, tetapi dia harus dimarahi. Adalah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua Dodi di belakangnya. Xiaoyan tidak mau. Aura di tubuh Xiaoyan juga meledak dengan keras, tanpa fluktuasi orange qi, tetapi fluktuasi kuat yang berasal dari tubuh dagingnya juga sangat luar biasa. Yang paling mengejutkan Jin Tianlong adalah bahwa Xiaoyan langsung memanggil namanya. Meskipun namanya ada di seluruh dunia sensi, dia dianggap sebagai selebriti. Tetapi mereka yang berani memanggil namanya secara langsung ada di dunia bawah. Ini yang pertama waktu. Siapa kamu? Laporkan namamu. Jin Tianlong merasakan aura kuat yang samar memancar dari tubuh Xiaoyan, dan sedikit kehati-hatian melintas di matanya. Namaku? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah Jin Tianlong mendengar kata-kata itu, dia mengendus dan tersenyum, dan kemudian tekanan kuat menyapu Xiaoyan. Menarik. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang begitu sombong di kelas bawah. Aku ingin melihat berapa banyak modal yang kamu miliki, dan berani berbicara dengan tuan seperti ini. Suara Jin Tianlong jauh, dan itu 80 juta paksaan yang dipancarkan oleh asal-usul latar belakang Qi mengalir ke arah Xiaoyan. Di bawah tekanan kuat, seluruh ruang tampaknya tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah alam tingkat rendah. Setelah pertempuran pecah, ada risiko kehancuran. Meskipun alam memiliki kemampuan penyembuhan diri, itu adalah Xiaoyan dan Bai Qingyu. Pertempuran yang pecah, runtuhnya kota yang robek, kekosongan belum sepenuhnya diperbaiki, dan badai ruang angkasa terkadang muncul. Adapun dunia besar dari pertempuran Qi, area keruntuhan lebih besar, dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki batas sangat lama. Untuk benua Dodi, ketika Xiaoyan membunuh Bai Qingyu, Qi asal dewa yang agung terkandung dalam tubuh Bai Qingyu, diintegrasikan ke benua Dodi. Meskipun ruangannya hancur, benua Dodi juga akan muncul pada saat yang sama. Banyak keberuntungan. 40 juta Qi asal dewa Bai Qingyu bukanlah jumlah yang kecil. Sampai batas tertentu, itu juga sangat meningkatkan latar belakang Qigong. Tentu saja, itu adalah fragmentasi spesial sebagai gantinya. Tapi musuh di depannya bahkan lebih kuat dari Bai Qingyu. Pertempuran pecah di benua Dodi, dan bukan tidak mungkin ruang runtuh atau seluruh batas dihancurkan. Aku ingin tahu, apakah pemimpin Jin Taiwei bisa bangun sekarang? Menghadapi tekanan kinesis Qi yang kuat dari Jin Tianlong, ekspresi Xiaoyan tidak berubah sama sekali. Jatuh, tetapi fondasinya masih ada. Ada tekanan secara alami, tetapi setidaknya itu tidak akan terlalu berdampak pada Xiaoyan. Apalagi situasi di mana tekanan dari sumber energi dapat dihancurkan. Sosok Xiaoyan masih lurus, dan dia berbicara perlahan. Kamu menunggu semut. Apakah kamu layak menyebut nama pemimpin Jin Taiwei? Kemarahan Jin Tianlong terus meningkat, tetapi penampilan dan kata Xiaoyan membuat Jin Tianlong juga merasa sedikit gugup. Karena Xiaoyan sepertinya tahu terlalu banyak, dan sementara Jin Tianlong menganalisis dan menebak Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan terus berbicara. Pemimpinmu tidak berani memanggilku semut. Sepertinya kamu tahu poin lebih tinggi dari pemimpin Jin Taiwei. Xiaoyan tersenyum, dan ekspresi Jin Tianlong tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Berbicara seperti lidah, mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari pangeran? Jin Tianlong segera berteriak, melihat jubah hitam Xiaoyan, tetapi dia tidak melihat tubuh raksasa itu, dan tidak terlihat seperti itu. Itu sepertinya ini membuat Jin Tianlong. Kamu juga menebaknya? Xiaoyan tidak menyangkalnya. Dia tersenyum lembut.
Dan begitu kata-katanya jatuh, wajah Jin Tianlong tiba-tiba tenggelam, dan ekspresi di matanya ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba menjadi pembunuh.